pertama yaitu pasang batang statik 250 ke penyangga, lalu pasang batang statik 500 pada sisi kanan dan kiri penyangga dengan mengundurkan baut. Setelah itu pasang boy sheet pada batang statik 500, atur tinggi lalu kencangkan. Lalu kendorkan klem universal untuk memasang labu bundar. Langkah selanjutnya, pasang labu bundar pada klem universal. Sebelum dipasang, balut bagian labu yang akan dipasang dengan tisu agar tidak tersentuh langsung dengan besi klem universal untuk menghindari pecah. Setelah itu, masukkan magnet stirer ke dalam labu bundar. Setelah itu, pasang klem universal untuk kondensor Liebig pada sisi kanan batang statik dengan cara yang sama pada saat memasang labu bundar. Setelah itu, pasang pipa untuk keluar dan masuknya uap. Pemisahan secara destilasi pada prinsipnya adalah metode pemisahan yang didasarkan karena adanya perbedaan titik didih antara komponen yang akan dipisahkan. Untuk destilasi kali ini kita menggunakan destilasi uap. Yang pertama ada hot plate, lalu labu bundar. Tutup labu bundar dengan termometer. Setelah itu ada kondensor Liebig dan glass beaker. Lalu ada batang statik ukuran 500, klem universal, batang statik 250 meter dan penyangga. Lalu ada air es untuk pendingin. Senyawa organik yang kita gunakan adalah etanol. Pertama, masukkan etanol ke dalam labu bundar. Lalu tutup labu bundar. Setelah itu, hidupkan alat dengan menyambungkannya ke aliran listrik. Lalu tekan tombol on, lalu magnetic stirrer akan berputar untuk memanaskan etanol. Ketika titik didihnya rendah, etanol akan menguap menuju kondensor Liebig. Di dalam kondensor Liebig terdapat air dingin dari pipa bagian bawah untuk mengoptimalkan pemisahan komponen. Kemudian, uap air akan keluar dari kondensor Liebig ke glass beaker. Akan tetapi, jika titik didihnya tinggi, senyawa organik atau etanol akan tetap menguap di dalam labu bundar saja. Metode maserasi merupakan teknik perendaman terhadap bahan yang akan diekstrasi. Dan di sini ada etanol 50 ml, serai 50 gram yang telah dicampur dan kemudian dimasukkan ke dalam glass beaker dan ditutup dengan plastik. Kemudian didiamkan selama 1 hari. Pemasangan alat sokletasi. Pada alat sokletasi terdapat 3 bagian utama. Yang pertama itu ada labu lemak, yang kedua ada wadah sampel, dan yang ketiga itu ada kondensor. Dan di sini kita rangkai menjadi satu dengan tiang penyangga agar alat yang akan digunakan nanti tidak bergeser. Kemudian yang paling bawah yaitu ada labu lemak, yang tengah itu ada wadah sampel, dan yang terakhir ini ada kondensor bagian yang paling atas. Dan jika sudah terangkai menjadi satu, alat siap untuk digunakan.
Untuk bahannya sendiri, yang pertama yaitu ada serai yang telah ditimbang 20 gram. Kemudian kita bungkus seperti permen. Setelah itu diikat dengan tali. Dan ini adalah alat coklatasi yang telah terangkai dan sampelnya telah dimasukkan. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita nyalakan hot plate. Lalu di sebelah kiri ada tombol untuk mengatur suhu. Dan yang tengah ada bagian untuk mengatur magnetnya agar magnet itu berputar. Dan ini teman-teman, labu lemak, nanti airnya akan menguap ke pipa F. Dan ini ya teman-teman, pipa F ke atas, lalu masuk ke bahan yang sudah kita bungkus seperti permen tadi, uapnya nanti akan naik ke bagian kondensor. Uapnya akan mengembun di bagian kondensor karena ada aliran air dingin. Begitu dia mengembun, lalu akan menetes ke bahan yang telah kita bungkus tadi. Setelah itu bahan tadi terendam, kemudian airnya akan tinggi sampai batas pipa sifon. Nah, ini teman-teman bagian kecil yang tengah. Nanti airnya jika sudah sampai atas, dia akan turun ke bawah ke labu lemak. Pompa air es selang bagian bawah ini untuk masuk ke kondensornya, kemudian keluar melalui selang bagian atas. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan migrasi atau interaksinya dengan fase gerak dan fase diam. Salah satu fungsi dari kromatografi kolom adalah untuk memisahkan pigmen warna pada daun. Alat dan bahan kromatografi. Ada batang statif berfungsi untuk menegakkan tabung kromatografi. Labu bulat berfungsi untuk memanaskan atau mendidihkan larutan. Keran berfungsi untuk membuka dan menutup cawan hasil pemisahan warna daun. Tabung kromatografi sebagai wadah untuk pemisahan bahan nabati warna daun. Boshet berfungsi untuk menempatkan atau memegang alat-alat laboratorium seperti kromatografi kolom. Klem universal berfungsi sebagai penjepit tabung kromatografi. Keran berfungsi untuk membuka dan menutup cawan hasil pemisahan warna daun. Gelas beker berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan bahan. Corong berfungsi sebagai alat bantu untuk menuangkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ekstrak daun pacar air, silika gel, etanol. Berikut adalah pemasangan alat kromatografi kolom. Pertama, pasang tabung kromatografi dengan boshet, lalu menguncinya ke arah kanan. Setelah itu, pasang labu bulat yang telah menyatu dengan keran dan tabung kromatografi. Langkah kerja yang pertama yaitu membuka penutup labu bulat, memasukkan etanol secukupnya dengan menggunakan corong ke dalam labu bulat, lalu menutup labu bulat. Kemudian membuka keran. Ini adalah fase gerak. Sebagai pelarutnya terjadi di bagian atas. Ini adalah fase diam yang terjadi di bagian bawah. Selanjutnya buka keran bawah, maka akan mengalir ekstrak daun pacar air. Lalu tutup kembali keran bawah dan keran atas setelah selesai pemisahan ekstrak daun pacar air. Dan ini adalah hasil pemisahan dari ekstrak daun pacar air.